Tolong jangan ada di hari dua orang lagi, Pak. Dia bilang tunggu, Pak. Jumlah tersangka kasus kematian Prada Luki Namo bertambah menjadi 20 prajurit. Satu diantaranya merupakan seorang perwira TNI. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong penuhi panggilan Komisi Yudisial soal laporan terhadap hakim dalam perkara kasus impor gula. Dijadwalkan pemeriksaan besok, pengacara Roy Suryo ajukan penundaan ke Polda Metro Jaya. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama dari Semarang, Saudara. Kecelakaan truk pengangkut alat berat terjadi di Gombal Lama, Kota Semarang. Truk oleng dan menimpa rumah. Diduga truk mengalami remblong. Kecelakaan truk membuat muatan alat berat jenis drill rig menimpa rumah warga di Jalan Gombal Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah. Truk meluncur di turunan Gombal Lama lalu oleng ke kanan hingga muatan alat berat jatuh ke bagian kiri. Pecahan muatan itu menimpa salah satu kamar milik warga. Di tepi jalan dekat rumah terlihat ada tiang listrik, di mana tiang internet serta pohon tumbang. Mulai dari atas kendaraan itu, mulai dari 9 atas sudah mulai orang tidak datang, karena saya langsung jeblok langsung lari sih. Dua kendaraan, yang satu bisa masuk ke jeblok, yang satunya masih terjadi kecelakaan di Jalan Gombal Lama ini. Satu untuk korban jiwa tidak ada masalah seperti itu. Ke informasi selanjutnya, Saudara, Pangdam 9 Udayana Maijen Pik Budiakto mendatangi rumah Prada Luki Namo. Tangis histeris ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana ini tiba di kediamannya. Tolong, Bu, saya untuk keadilan Bapak. Tolong jangan ada di hari dua orang lagi, Bapak. Dia bilang tunggu, Pak. Tangis histeris ibunda dari Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya, Saudara. Pangdam Udayana 9 Pik Budiakto bersama dengan Dadenpom Udayana tiba di rumah Prada Luki Namo di asrama tentara Kuanino Kupang pada Senin siang, Saudara. Keluarga mendesak agar kasus kematian Prada Luki dapat terungkap hingga tuntas. Berdasarkan penyelidikan dari tim investigasi, jumlah tersangka kasus kematian Prada Luki Namo kini bertambah menjadi 20 anggota TNI. Satu diantaranya merupakan seorang perwira TNI. Atas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Namo. 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Ada satu orang perwira. Prada Luki Sepril Saputra Namo yang baru 2 bulan bertugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu. Prada Luki diduga tewas akibat dianiaya seniornya di asrama Batalion Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Meski sempat mendapatkan perawatan medis selama 4 hari di RSUD Air Ramo, nyawa Prada Luki tidak terselamatkan. Ibunda Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpe, meminta kasus kematian anaknya dapat segera terungkap. Seprina menegaskan berdasarkan informasi yang ia dapatkan, pelaku penganiayaan terhadap anaknya lebih dari 4 orang. Saya pengen kejelasan dari perkembangan kasus ini secepatnya. Dan saya ingin semua pelaku dihukum. Saya ingin secepatnya saya mendengar kejelasan dari perkembangan kasus ini. Saya itu kan tidak tahu. Saya baca itu yang nama-nama itu sekitar 20 orang. Tetapi pelaku itu lebih dari 4 orang. Lebih banyak. Sementara itu, Novilda Luciana Hetinina Namo, kakak Prada Luki, mengaku menemukan kejanggalan atas kematian adiknya. Menurut Novilda, berdasarkan informasi awal yang diterima keluarga, penyebab kematian Prada Luki akibat terjatuh dari bukit. Namun keluarga meragukan hal tersebut ketika melihat tubuh Prada Luki yang penuh dengan luka. Keterangan meninggalnya itu kemarin bilangnya jatuh kalau dari suratnya itu bilangnya jatuh dari bukit. Lukanya itu dari dia punya lengan sini sampai di kaki. Mereka tutup rapat, kami punya komunikasi dengan Luki. Selama Luki sakit, dari dia masuk rumah sakit sampai dia untung saya punya mama pergi. Kalau tidak berarti kita terima dia punya peti mungkin sudah dibungkus. Dan kita tidak tahu kalau ini anak punya keadaan ini penuh dengan luka-luka. Kasus kematian Prada Luki Namo diduga akibat dianiaya seniornya saat ditempatkan di Batalion Pembangunan 843 Wakangamere yang terletak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Belum diketahui pasti apa yang menjadi latar belakang dugaan penganiayaan yang menyebabkan Prada Luki Namo meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini terkait dengan kasus kematian Prada Luki Namo kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat petang Citos, ini ada 20 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka, 1 diantaranya adalah perwira. Apa perannya? Sudah adakah informasi soal ini? Baik, selamat sore Yasir dan juga saudara. Memang untuk perkembangan terbaru terkait penyelidikan dan investigasi yang dilakukan oleh pihak TNI terkait kematian Prada Luki Namo pada tanggal 6 Agustus kemarin. Tadi Pangdam Udayana telah menyambangi rumah duka yang berada di asrama tentara Kuanino, dan Pangdam menyatakan bahwa kemarin baru 4 orang tersangka yang ditetapkan oleh pihak TNI begitu, dan hari ini dari 4 tersangka itu menjadi 20 orang tersangka, di mana satunya merupakan salah satu perwira yang memang bertugas di teritorial pembangunan di Wakangamere, Kabupaten Nagekeo. Dan tadi kami sempat menanyakan perihal motif dan juga apa yang melatar belakangi sehingga Prada Luki Namo ini bisa meninggal pada tanggal 6 Agustus kemarin. Namun Pangdam Udayana 9 menjelaskan bahwa sampai saat ini tim investigasi dan penyelidikan dari POM ND, POM Kupang dan juga Denpom dari Udayana Bali tengah bekerja terus melakukan penyelidikan, dan yang pasti akan dibuka secara transparan kepada publik ketika hasil investigasi itu sudah dilaporkan ke pihak Udayana. Dan sampai saat ini memang 20 orang yang menjadi tersangka ini telah ditahan di Subdenpom ND dan sedang menjalani pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim investigasi yang telah dibentuk oleh TNI. Yasir. Kemudian tadi Pangdam 9 Udayana menemui keluarga korban begitu. Apa yang disampaikan oleh pihak keluarga? Ya Yasir, memang tadi memang cukup dramatis waktu Pangdam memasuki rumah dari Prada Luki Namo, di mana ibu dari Prada ini menangis histeris dan meminta, bahkan bersujud kepada Pangdam Udayana untuk mengusut secara terang benderang, secara tuntas, dan juga meminta agar semua prajurit yang
memang diduga sebagai pelaku dari tindak penganiayaan yang dilakukan atas para Lukinamo ini diproses secara transparan, secara terbuka dan seadil-adil mungkin. Tadi ibunya sempat menangis dan meminta agar Pangdam segera melakukan upaya percepatan dari proses penyelidikan karena keluarga menemukan sejak beberapa hari yang lalu, keluarga menemukan ada banyak kejanggalan yang berseliweran, informasi-informasi yang berseliweran begitu, di mana hanya ada 4 anggota TNI yang menjadi tersangka. Namun tadi Pangdam sudah menegaskan bahwa sudah ada 20 orang prajurit TNI yang menjadi tersangka dan masih ada kemungkinan lain yang memang sampai saat ini Pangdam meminta agar semua pihak bersabar menunggu hasil investigasi dari para tim investigasi dan tim penyelidik yang sudah dibentuk sejak tanggal 6 kemarin. Yes, ya. Ini termaksud meminta agar peran-peran dari 20 tersangka ini untuk dalam penyelidikan ini, dalam investigasi ini. Kapan persisnya ini nantinya dari tim investigasi ini akan menyampaikan ke publik sebenarnya apa peran dari 20 tersangka termasuk perwira TNI ini? Betul ya, Sir. Memang tadi kami sudah menanyakan soal peran-peran dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh tim investigasi sendiri. Dan memang tadi Pangdam Udayana meminta semua pihak untuk bersabar dan TNI secara profesional akan terbuka dan transparan untuk mengusut kasus ini karena memang pihak Udayana sendiri merasa kehilangan dengan salah satu sosok prajurit yang memang baru bertugas 2 bulan di salah satu batalion begitu yang baru dibentuk di Kabupaten Nangokeo. Karena itu pihak TNI meminta agar semua pihak bersabar dan tetap mempercayakan semua hal ini untuk diserahkan atau dilakukan penyelidikan atau investigasi oleh pihak TNI yang akan dibuka secara transparan. Begitu ya, Seth. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Cito Senatun atas informasinya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Dijadwalkan pemeriksaan besok, pengacara Roy Suryo ajukan penundaan ke Polda Metro Jaya. Kami juga menyoroti soal mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang penuhi panggilan KY soal laporan terhadap hakim dalam perkara kasus impor gula. Saudara, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo terus berproses di Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS meminta agar jadwal pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada pekan ini ditunda dengan alasan memiliki agenda pada perayaan HUT RI ke-80. Sedianya saudara Roy Suryo diperiksa terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Namun melalui pengacaranya, Roy Suryo meminta menjadwalkan ulang pemeriksaannya dengan alasan sudah memiliki agenda perayaan HUT RI ke-80. Kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya sudah naik ke tahap penyidikan saudara. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Ini lagi mau reschedule semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klien kami atas nama Roy Suryo Noto Diprojo sebagai saksi terlapor juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025. Saudara, desakan terus muncul untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina dalam perkara fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Di sisi lain, Projo justru meminta agar Sylvester diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo.
tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Tidak ada. mumpung ada jelaskan melalui Nggak Kompas bisa. TV. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, dalam perkara fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, terus bergulir. Terlebih, sejak dijatuhi vonis hukuman penjara, hingga kini Sylvester belum ditahan untuk menjalani hukuman. Pengacara Roy Suryo CS pun mendesak agar Kejagung segera menahan Sylvester. Tetapi yang harus segera disegerakan dan ini sudah berkekuatan hukum tetap adalah melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah diterbitkan di 2019 yang lalu yang berkaitan dengan vonis kepada terpidana saudara Sylvester Matutina yang sudah diganjar dengan 1 tahun dan 6 bulan. Dan sampai hari ini kami belum mendengar ada kabar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeksekusi putusan tersebut. Padahal kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu. Desakan untuk segera mengeksekusi Sylvester sebelumnya juga sudah disuarakan oleh Komisi Kejaksaan RI. Kasus Pak Sylvester ya, itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Komisi Kejaksaan meminta kepada Kajari Jakarta Selatan untuk segera melakukan eksekusi. Sementara itu, di tengah desakan eksekusi Sylvester, rekan Sylvester dari Projo, Freddy Damanik, justru meminta agar Sylvester juga diberikan amnesti. Namanya Tujuan Persatuan Indonesia, ini kan kasusnya juga mirip politik katakanlah menyerang Pak JK. Ya, jadi sangat-sangat ada harapan, sangat ada potensi untuk kasus-kasus seperti termasuk untuk Bang Silver untuk diamnesti juga. Toh ini masih range waktu 17 Agustus, memang waktunya. Sebelumnya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyebut kasus tersebut sudah inkrah dan dapat segera ditahan. Namun kini, Anang menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk pemanggilan Sylvester. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Sylvester Matutina dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah Yusuf Kala berdasarkan putusan MA nomor 287K tahun 2019. Ketum Solidaritas Merah Putih ini didakwa pasal 311 ayat 1 KUHP dan divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana jalannya proses penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jihan Jufri di Polda Metro Jaya. Jihan, selain Roy Suryo, siapa lagi yang meminta penjadwalan ulang dan kapan sebenarnya Polda akan mengumumkan tersangka soal kasus yang sudah naik ke penyidikan ini? Jihan. Ya, Cynthia dan juga saudara, memang masih terkait kasus ijazah Joko Widodo begitu ya. Kalau ditanya begitu ya, siapa saja selain Roy Suryo, pastinya yang seharusnya diperiksa hari ini yakni YouTuber Sunarto dan juga jurnalis Arief Nugroho. Memang informasinya bahwa mulai dari hari ini yakni hari Senin hingga hari Kamis mendatang ini seharusnya ada 9 orang yang diperiksa begitu ya, 9 orang terlapor. Salah satu di antaranya adalah Roy Suryo dan yang seharusnya diperiksa hari ini yakni Sunarto dan juga Arief Nugroho. Namun memang tadi kami dapati sekitar pukul 11 siang kuasa hukum Roy Suryo CS yakni Ahmad Hozinuddin ini tiba di pukul 11 membawa surat pengajuan, yakni surat pengajuan itu berisikan agar supaya permintaan begitu agar supaya pemeriksaan terhadap 9 orang yang terlapor ini ditunda. Memang tadi disampaikan oleh Ahmad Hozinuddin bahwa alasannya adalah karena jelang HUT RI ini memang dari
para terlapor sudah memiliki agenda-agenda jelang HUT Republik Indonesia. Namun memang ada sedikit perbedaan. Ada satu saksi yakni ex-pimpinan KPK Abraham Samad. Ini informasinya akan tetap diperiksa di hari Rabu mendatang. Maka itu memang kami masih nantikan juga akan seperti apa pemanggilan Abraham Samad di hari Rabu mendatang dan penjadwalan ulang dari terlapor lainnya yang memang dikabarkan tidak bisa memenuhi panggilan. Lalu seperti yang kita ketahui juga bahwa dari kasus ini sudah naik ke penyidikan dan memang belum ada tersangka. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut memang kami masih dalami ke pihak Polda Metro Jaya. Namun informasinya ini pastinya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Salah satunya adalah pemeriksaan terhadap para terlapor yang harus dijadwalkan ulang terlebih dahulu, baru memang proses bisa berlanjut hingga penetapan tersangka. Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jian Jufri melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadirkan informasi soal mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong penuhi panggilan KY soal laporan terhadap hakim dalam perkara kasus impor gula. Lainnya di Kompas Petang, warga Gaza yang tewas akibat serangan Israel naik mencapai 61.430 orang. Dari 61 korban tewas, 35 orang tewas saat menunggu pasokan bantuan kemanusiaan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi. Kedatangan Presiden Dina Boluarte disambut langsung Presiden Prabowo di halaman istana. Kedatangan Presiden Peru ini, saudara, sekaligus memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Peru. Kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan narkotika dan pemberantasan perdagangan ilegal. Selain itu, kedua negara juga sepakat memperkuat bidang perdagangan, perikanan, dan juga pertahanan. Di semua sektor kita akan kerjasama untuk meningkatkan perdagangan di antara kedua negara kita. Kita sepakat juga kerjasama dalam pemberantasan narkotika, perdagangan ilegal. Ini yang sangat membahayakan kedua negara kita. Kita sepakat kerjasama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, juga di bidang pertahanan. Ke kasus lain, saudara, terkait dengan KPK yang menetapkan 2 anggota Komisi 11 DPR sebagai tersangka korupsi program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jaksa keuangan OJK. Salah satu tersangka mengaku mayoritas anggota Komisi 11 ini juga mendapat dana dari Bank Indonesia melalui dana CSR. 2 anggota DPR dari Komisi 11 ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK tahun 2020-2023. Keduanya adalah Satori, politisi Partai Nasdem, dan Heri Gunawan, politisi Gerindra. Menurut KPK, selain kepada BI dan OJK, kedua tersangka diduga juga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi 11 DPR RI lainnya. Membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 4 yayasan yang dikelola oleh
Rumah Aspirasi HG, dan 8 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi ST. Bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan dikelola oleh HG dan ST telah menerima uang dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial. Satori diduga menerima total 12,5 miliar rupiah, sedangkan Heri Gunawan menerima 15 miliar lebih. KPK menyebut dana yang diterima kedua tersangka disinyalir dipakai untuk kepentingan pribadi. Menurut Satori, tidak hanya dirinya dan Heri Gunawan yang mendapat dana CSR dari BI. Saat diperiksa 27 Desember 2024, ia mengaku mayoritas anggota DPR Komisi 11 mendapat dana dari Bank Indonesia melalui dana CSR untuk digunakan di berbagai kegiatan daerah pemilihan masing-masing. Memang kalau program itu semua anggota Komisi 11 gitu. Program ya. Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil gitu ya. Anggota Komisi 11 programnya itu dapat. Artinya bukan kita aja. Berapa itu, Pak? KPK menegaskan akan mencari tahu siapa saja legislator yang menerima bantuan sosial, termasuk juga dengan peruntukannya, apakah sesuai atau tidak. Tim Liputan Kompas TV. Anggota Komisi 11 DPR fraksi Golkar, Melkias Markus Mekeng, membantah pernyataan tersangka korupsi dana CSR, BI, dan OJK yang menyebut mayoritas anggota Komisi 11 DPR menerima dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK untuk periode 2020-2023. Mekeng bilang anggaran CSR tidak pernah dibagikan ke anggota Komisi 11 DPR, melainkan diberikan langsung kepada yang meminta, misalnya rumah ibadah. Mekeng klaim anggota hanya menyampaikan kepada BI dan juga OJK bahwa ada yang membutuhkan dan itu diproses langsung dari Bank Indonesia ke pihak yang bersangkutan. Sebelumnya saudara, tersangka korupsi dana CSR, BI, dan OJK yang merupakan anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Nasdem, Satori ini menyebut bahwa sebagian besar anggota Komisi 11 DPR menerima dana bantuan sosial. Jadi anggaran CSR itu tidak dibagikan ke anggota, itu dibagikan langsung kepada yang minta, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, atau UMKM. Anggota tidak pernah megang uang sama sekali. Anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia, bilang ini ada masjid di daerah sini minta tolong dibantu. Itu diproses langsung oleh Bank Indonesia, uangnya langsung ke masjidnya. Jadi nggak ada anggaran dikasih ke anggota. Soal dugaan mayoritas anggota Komisi 11 DPR yang langsung menerima dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK, kita berbincangkan dengan ex-wakil Ketua KPK, Pak Muhammad Yasin yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Assalamualaikum, Mas Yasin. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Yasin, menurut Anda apa yang nantinya akan dilakukan oleh KPK? Anda juga pernah menjadi ex-wakil Ketua KPK begitu, setelah mendapat informasi dari salah satu tersangka yang menyebut bahwa hampir sebagian besar anggota Komisi 11 itu nyatanya menerima dana dari CSR ini. Ya, pertama kita sebagai pembuka itu prihatin dengan kejadian ini. Ini berarti BI ini berulang melakukan keteledoran. Atau bisa dikatakan ini lalai, ini BI ini. Jadi apapun ya. Jadi karena kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan, walaupun dimulai dari 2 orang anggota DPR Komisi 11, ini merupakan suatu peluang yang baik bagi KPK untuk mengembangkan penyidikan terhadap ya anggota Komisi 11 yang lain yang diduga juga menerima itu memang tidak langsung kan melalui yayasan. Itu yang dialami Satori dengan Heri Gunawan itu kan juga membentuk yayasan, dia tidak menerima, setelah menerima disalurkan ke rekening pribadi. Ya, ada double, yaitu double delik korupsinya, yaitu gratifikasi dan juga pelanggaran Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 kebalik ya. Jadi ini peluang bagi KPK untuk mengembangkan penyidikan. Bagi BI yang diduga tidak punya spesifik aturan yang mengatur tentang penyaluran CSR,
yang bukan terhadap lembaga perbankan. Kalau yang pengawasannya kan melalui makro prudensial ya, banking lah dari BI itu, yaitu memastikan bahwa bank-bank yang diberikan katakanlah amanah untuk menyalurkan CSR itu harus tepat lah gitu. Itu mengandalkan itu aja. Jadi pengawasannya secara makro. Fokusnya dari aspek makro prudensial BI ini yang terkait dengan risiko yang sistemik atau tidak sistemik. Nah ini kan jauh. Akhirnya kebobolan rapat dengar pendapat setiap tahun dari tahun 2019 sampai 2024 itu setiap bulan November itu diadakan pembicaraan tentang itu. Nah ini bagi penegak hukum seperti KPK ini harus merujuk juga pernah BI itu tersangkut dengan penggunaan dana yayasan untuk melakukan suatu penyimpangan atau abuse of power, yaitu mengalir ke pihak-pihak yang seharusnya tidak menerima itu. Itu artinya Pak Yasin, maaf saya potong, berarti ada kemungkinan pihak dari BI maupun OJK juga ikut diperiksa dalam kasus ini? Ya harus diperiksa itu, karena dia tidak prudensial. Yaitu dia itu kan mengawasi lembaga pengawas keuangan, itu harus sangat hati-hati, harus punya SOP secara spesifik apabila ada permintaan-permintaan dari mitra kerja Komisi 11 itu untuk minta dana CSR. Memang dasarnya adalah environment, social, dan governance. Itu siapa penerimanya juga harus terdaftar, cara evaluasinya harus ada. Gimana itu menerimanya, diajukannya seperti apa proposalnya, itu kan dijelaskan semua oleh BI. Tapi ini Pak Yasin, perhitungan risiko atas misalnya menyimpangnya uang ini tidak diprediksi oleh BI. Sehingga menurut Anda mereka harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan jika ada penyalahgunaan uang di sini yang termaksud yang dilakukan oleh 2 anggota DPR ini. Menurut Anda, Pak Yasin, polanya itu seperti apa sih aliran dana yang digunakan dalam kedok CSR ini? Dia kan membuat yayasan tuh, rumah aspirasi. Dan setiap tahunnya BI itu ada sekitar 10 proyek itu untuk CSR itu, sedangkan OJK itu ada 19 sampai 24. Kan luar biasa banyaknya. Tapi kalau itu disalurkan tidak sesuai dengan standar operating procedure, menyalahi aturan perundangan yang diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. Nah, kemudian yang juga itu kalau yang di PT itu ada juga itu peraturan pemerintah itu ya. Itu nomor 47 tahun 2012 itu ya. Saya kira BI kan lembaga negara, harus lebih hati-hati memikirkan risiko atas pengeluaran dana itu untuk CSR ini dan disalurkan ke mitra kerja. Jelas tuh konflik of interest itu. Jadi ada dugaan konflik of interest di sini Pak Yasin. Tadi disebut bahwa hampir sebagian besar anggota Komisi 11 ini terlibat. Apakah Anda juga menilai bahwa KPK juga harus bergerak gitu, berani memanggil semuanya untuk ditanyain terkait dengan dana ini? Singkat saja. Ya, saya kira betul itu. Jadi pihak BI, pengambil kebijakan tertinggi kan Gubernur BI dan Dewan Gubernur BI itu untuk memutuskan CRS itu mengalir ke mitra kerja kita atau tidak. Nyatanya kan yayasan-yayasan itu adalah milik dari individu Komisi 11 yang merupakan mitra kerjanya. Itu harus dipetakan risikonya juga. Masa langsung digelontorkan saja ke yayasan. Yayasan itu siapa? Ternyata setelah diteliti oleh KPK itu kan disalurkan ke rekening pribadi dari oknum yang sekarang sudah status tersangka Saturi dengan Heri Gunawan itu untuk kepentingan pribadi, untuk bangun rumah, bangun showroom, untuk beri kendaraan, dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa. Itu jadi kelalaian BI dan OJK. Kelalaian BI dan juga OJK ya. Jadi kita nantikan ya seperti apa ya Pak Yasin ini, apakah nanti KPK juga ikut memanggil BI dan OJK untuk terkait dengan kasus korupsi CSR di BI dan OJK ini ya. Terima kasih Pak Muhammad Yasin, ex-wakil Ketua KPK telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, terima kasih. Salam sehat.
Kita ke sorotan lainnya, saudara, terkait dengan warga Gaza yang tewas akibat serangan Israel meningkat menjadi 61.430 orang. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel di jalur Gaza telah mengakibatkan 61 warga Gaza tewas dan juga ada 363 warga terluka. Dari 61 korban tewas ini, saudara, 35 orang tewas saat menunggu pasokan bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, saudara, Inggris, Denmark, Prancis dan juga Slovenia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras operasi militer Israel di Gaza. Sejumlah warga Gaza dilaporkan tewas saat mengakses bantuan pangan di lokasi distribusi wilayah Zikim, Gaza Utara. Di Zikim, warga berkerumun di sekitar truk bantuan. Beberapa di antaranya menaiki trailer berisi makanan dan beberapa lainnya membawa korban luka dan juga korban tewas. Salah satu warga Gaza mengibaratkan apa yang mereka lakukan saat mengambil bantuan makanan seperti jebakan maut. على المعاناة اللي الناس بتعملها هذه وبالنسبة للناس اللي تيجي تاخذ أكل للأسف هذا مصيدة هذه ما لهاش علاقة بأي شيء اسمه مساعدات أو زي ما الناس بيسموه مساعدات هذه موت اللي بيخد جوا هنا بيطلع من موت الجوع لموت إنه هو يروح شبعان لعياله على أمل إنه هو يروح شبعان لعياله للأسف بيخد جوا بخاطر أول شيء برصاص ثاني شيء بخاطر بالناس اللي تضغط عليه وثالث شيء بخاطر بأنه هو ممكن ينفس تحت أي مقطورة من هذول المقاطير اللي محملين الأشياء. 5 jurnalis Al Jazeera tewas dalam serangan bom di kota Gaza, saudara. 5 jurnalis terbunuh saat Israel menyerang tenda yang mereka tempati di luar kompleks rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza. Dari 5 jurnalis yang terbunuh, salah satunya yakni Anas Al-Sharif. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan Australia akan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul desakan dari berbagai pihak untuk mengakui negara Palestina di tengah penderitaan dan kelaparan warga Gaza. Secara resmi, pengakuan terhadap Palestina akan diresmikan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September. Pengakuan ini didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari otoritas Palestina mencakup tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan Palestina. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Jumlah negara yang akan memberikan pengakuan pada Palestina terus bertambah. Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan juga Selandia Baru akan menyampaikannya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan digelar pada September 2025. Status kenegaraan Palestina kian mendapat pengakuan dari banyak negara. Per 10 April 2025, saudara, sudah ada 148 negara yang mengakui Palestina. Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Pengakuan ini dilakukan setelah Dewan Nasional Palestina mendeklarasikan kemerdekaan Palestina di Aljazair. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong penuhi panggilan KY soal laporan terhadap hakim dalam perkara kasus impor gula.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertemu dengan Komisi Yudisial untuk menghadiri agenda audiensi. Hal ini menindaklanjuti laporan terhadap Majelis Hakim yang menangani kasus impor gula di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Usai pertemuan tertutup, Komisi Yudisial menjelaskan akan menindaklanjuti laporan Tom Lembong soal indikasi pelanggaran hakim yang memberikan vonis terhadap Tom. Ketua Komisi Yudisial mengatakan menaruh perhatian pada kasus Thomas Trikasih Lembong karena sudah menjadi perhatian publik. Selain itu, kasus Tom Lembong baru pertama ada pemberian abolisi dari Presiden sehingga Komisi Yudisial akan menindaklanjutinya laporan sesuai dengan kewenangan KY. Khusus kasus Pak Tom ini ya, karena ini menjadi atensi kita semua, menjadi momen penting. Karena mungkin seingat saya, baru pertama kali ada pemberian abolisi ya. Ya. Jadi KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Tom didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Kedatangan Tom bersama tim kuasa hukum guna memenuhi undangan Komisi Yudisial atas laporan yang mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Selain sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, kehadiran Tom di Komisi Yudisial juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan untuk kebaikan bersama. Sebelumnya, Tom bebas setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Gimana kabar Pak Tom? Baik Pak Tom. Sehat Pak Tom. Ini tanggung jawab bersama ya, untuk tidak melakukan pembiaran ya. Dan justru kalau bisa dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki ya, saya juga sampaikan, bagi saya tidak ada justru berbenah itu sesuatu yang patut dibanggakan dan patut kita pandang sebagai sesuatu yang mulia. Lalu apa yang menjadi dasar Thomas Trikasih Lembong melaporkan 3 hakim yang mengadilinya dalam perkara impor gula? Kita bahas bersama kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Zaid Musyafi. Mas Zaid, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Tadi sudah melakukan audiensi dengan Komisi Yudisial. Boleh diinformasikan kepada kami apa saja yang menjadi poin-poin pembahasan dalam audiensi ini? Iya, terima kasih Kompas Petang. Yang pertama, audiensi ini adalah tindak lanjut dari laporan kami pada minggu lalu ya, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara Pak Tom Lembong. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu bukan pelanggaran yang konteksnya substantif materi pokok perkara, melainkan pelanggaran yang di dalam dugaan profesionalisme hakim ya, yang menyangkut tentang kode etik profesionalisme hakim. Nah, salah satunya adalah hakim tidak mengedepankan asas presumption of innocent atau asas praduga tidak bersalah. Yang kedua, hakim juga tidak mencerminkan perlakuan dalam ruang sidang itu sebagai pihak yang netral gitu. Jadi ada beberapa kejadian yang menurut kita seharusnya hakim kan tidak berstatement sedemikian, tidak berlaku demikian, tapi kenapa melakukan hal tersebut? Untuk itu sebenarnya kemarin dengan ada atau tidak adanya abolisi, kita sudah mempersiapkan laporan-laporan ini. Nah, contohnya pada saat pemeriksaan BAP Ibu Rini Sumarno, ya kan, itu ternyata itu kan sudah 4 kali panggilan jaksa mengatakan. Nah, tapi Bu Rini Sumarno bilangnya lagi ada agenda keluarga di Solo. Padahal hakim ini punya kewenangan memerintahkan jaksa untuk menghadirkan secara paksa
Oke. Kenapa dia tidak melakukan itu, malah melakukannya adalah memberikan izin kepada jaksa penuntut umum. Jadi artinya untuk secara membacakan garis BAP besar ini. Pak Tom ingin mengajukan keberatannya bahwa ada rasa ketidakadilan saat kasus ini ditangani Tipikor. Mas Zaid, kalau boleh tahu, tadi kan juga diberitahukan bahwa Komisi Yudisial sudah membentuk tim analisis internal. Apa saja sih yang akan dianalisa oleh Komisi Yudisial ini? Ya, penting saya jelaskan dulu bahwasanya Pak Tom ini tidak dalam rangka balas dendam atau menyerang institusi atau apapun dalam hal yang sifatnya destruktif. Beliau secara tegas dalam konferensi pers tadi menyatakan ini adalah kritik, ya kan, evaluasi yang bersifat konstruktif. Agar apa? Agar tidak ada lagi hakim-hakim di Republik Indonesia ini yang memperlakukan atau menangani suatu perkara itu tidak mengedepankan asas-asas kejujuran, asas profesionalitas dan mengedepankan etik dan profesionalisme hakim. Nah, tim yang sudah dibentuk oleh Komisi Yudisial tadi disampaikan langsung oleh Komisi Yudisial dalam audiensi. Jadi Komisi Yudisial itu sudah membentuk tim untuk melakukan analisa. Cuman mereka memang minta waktu karena memang putusan ini kurang lebih 1000 lebih halamannya. Walaupun kita sudah mencoba mempermudah, kita resume dari laporan-laporan kita dan bukti-buktinya sudah kita permudah. Tapi tim dari Komisi Yudisial sudah terbentuk. Nanti apakah ini masuk dalam ranah pelanggaran kode etik dan kehormatan hakim, ataukah ini masuk ke dalam ranah teknis yuridis, nanti asli tim analisanya yang akan melakukan analisa terhadap laporan kami. Tetapi setelah ini langkahnya adalah Pak Tom akan dimintai keterangan dulu atas laporan yang sudah Pak Tom buat ini. Oke, Mas Zaid, tentunya untuk membuktikan ada tidaknya indikasi pelanggaran dari hakim di Tipikor tersebut yang menangani kasus Tom Lembong, apakah tim kuasa hukum sudah mempunyai bukti-bukti kuat yang turut dilampirkan? Dan apakah dasar ataupun motivasi dari pelaporan ini termasuk soal saksi penting yang tidak dihadirkan di pengadilan? Salah satunya. Jadi kalau dalam prinsip kita, mahkota seorang hakim itu ada dalam putusannya, dan mahkota sebuah putusan ada dalam pertimbangannya. Nah, salah satunya itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang menurut kita tidak mengedepankan asas-asas tersebut. Di luar yang tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ada dugaan-dugaan pelanggaran ketidakprofesionalan dan juga pelanggaran atas profesionalan hakim dan kode etik dalam menjalankan proses persidangan. Ada 2 poin tersebut yang kita prioritaskan. Nah, mengenai bukti, salah satu bukti yang kita ajukan adalah sama persisnya pertimbangan dengan isi BAP, yaitu adalah keterangan dari Bu Sri Agustin yang menyatakan bahwasanya yang perintah dari atasan itu adalah perintah dari saudara Pak Tom Lembong. Padahal Pak Tom tidak ada pernah menerbitkan perintah yang dimaksud dalam keterangan kesaksian itu. Gitu. Baik. Jadi memang pada faktanya dalam persidangan itu perusahaan swasta itu memang tidak ada yang dapat perintah dari Pak Tom ataupun dari Kementerian Perdagangan, khususnya Dirjen Daklu itu tidak ada yang menerima perintah Pak Tom untuk menunjuk siapa-siapa aja perusahaan-perusahaan yang melakukan importasi gula, termasuk juga terhadap distributornya. Gitu. Itu tidak pernah ada. Tapi isi BAP-nya itu sama persis dengan pertimbangan, inilah salah satu dasar yang kita adukan. Baik, terima kasih Mas Zaid Musafi, kuasa hukum dari Thomas Trikasih Lembong. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Jumlah tersangka kasus kematian Prada Luki Namo bertambah menjadi 20 anggota TNI. 1 diantaranya merupakan seorang perwira. Perbincangan kami dengan keluarga korban akan kami hadirkan usai jeda. Pangdam 9 Udayana Maijen Pik Budiakto mendatangi rumah Prada Luki Namo, saudara. Tangis histeris ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya. Tolong bu, saya butuh keadilan Bapak. Tolong jangan ada kita ada 2 orang lagi Bapak. Dia tulang punggung buat saya.
ulang tahun bulan depan. Tangis histeris Ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya, saudara. Pangdam Udayana 9 Budiakto bersama dengan Dadempom Udayana tiba di rumah Prada Luki Namo di asrama tentara Kuanino, Kupang pada Senin siang. Keluarga mendesak agar kasus kematian Prada Luki Namo dapat terungkap hingga tuntas. Tolong jangan ada ditarik orang lagi, Bapak. Dia tulang punggung buat saya. Saya ulang tahun bulan depan. Izin Bapak Panglima. Berdasarkan penyelidikan dari tim investigasi, jumlah tersangka kasus kematian Prada Luki Namo kini bertambah menjadi 20 anggota TNI. Satu di antaranya merupakan seorang perwira TNI. Atas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Namo. Ya, 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Ada satu orang perwira. Saudara, 20 anggota TNI resmi ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan Prada Luki Namo tewas. Lalu seperti apa penanganan kasus ini dan apakah diperlukan evaluasi menyeluruh terkait dengan tradisi senioritas di institusi TNI? Kami membahasnya bersama dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang nanti akan bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saya sapa dulu kakak Prada Luki Namo yang juga sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Novilda Luciana Hetinina Namo. Selamat petang, Kak Novilda. Selamat petang, Mas Yasir. Kak Novilda, ini sudah dapat informasi soal adanya 20 anggota TNI yang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, tadi kami sudah dapat info langsung dari Bapak Pangdam juga mengenai 20 tersangka itu, 20 ya pelaku itu. Berarti sudah dapat informasi itu ya? Tersangka. Iya, sudah. Ini jadi 20 tersangka ini sebelumnya kan Mama juga sempat bilang kan tidak percaya kalau hanya 4 orang pelakunya. Ini 20 ini sudah sesuai dengan dugaan dari keluarga bahwa memang banyak sekali begitu anggota yang ikut terlibat dalam kasus ini. Iya, benar Mas. Dia lebih dari 4 orang. Berarti sudah sesuai dengan dugaan begitu ya? Tersangkanya lebih dari 20 anggota TNI ini ya? Ya Mas. Ini kan kalau 20 anggota ini dari Kak Novilda sendiri sempat tahu mungkin siapa saja orangnya? Yang menurut pengakuan almarhum adik saya itu dia sempat menyebutkan bamaknya. Namanya itu Andre McLaury. Itu saja yang kami tahu. Kalau yang lainnya kami sudah tahu. Itu siapa? Temannya atau sesama anggota di Kompi atau apa posisinya? Kalau Andre McLaury itu dia punya bintara masaknya. Dia punya senior. Ini Anton McLaury ini adalah salah satu nama yang disebutkan atau diceritakan, begitu ya? Iya Mas, Andre McLaury. Oke. Jadi Anda menduga dari 20 anggota TNI ini, Kak Novilda, Andre itu salah satunya begitu ya? Iya. Ini juga bergabung bersama kami di Kompas Petang, Mas Usman Hanif, Direktur Eksekutif dari Amnesty International Indonesia. Mas Usman, ini ada 20 anggota TNI yang ditetapkan jadi tersangka. Apakah menurut Anda penanganan kasus ini sudah cukup responsif atau harus lebih cepat lagi, termaksud mengungkap peran dari 20 anggota ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bela sungkawa untuk keluarga Prada Luki dan saya sangat
terkejut mendengar berita ini dan saya sangat berharap bahwa penegak hukum segera memproses hukum kasus kematian Prada Luki ini agar keluarga bisa mendapatkan keadilan. Saya kira kasus penganiayaan atau bahkan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian yang dialami oleh Prada Luki bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Telah berkali-kali terjadi, termasuk di lingkungan militer. Dan ini harus menjadi perhatian serius di kalangan pimpinan militer terkait dengan adanya budaya perlakuan kekerasan terhadap junior. Kita tahu Prada Luki berpangkat prajurit 2, salah satu pangkat yang paling rendah dalam hierarki militer gitu. Dan seharusnya peristiwa penganiayaan ini, peristiwa penyiksaan ini tidak terjadi kalau saja ada pengawasan yang cukup di lingkungan internal militer. Karena itu saya kira proses hukum terhadap para pelakunya harus dilakukan secara transparan. Dan para pelakunya harus mendapatkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatannya. Jangan sampai seperti kasus di dalam mahkamah militer di Medan yang belum lama ini justru mengecewakan keluarga korban karena peristiwa pembunuhan dengan penembakan justru hanya dihukum secara ringan. Saya berharap kasus Prada Luki ini benar-benar bisa berujung dengan keadilan yang hakiki bagi keluarga korban. Dan harapannya keadilan dapat terungkap dari kasus ini. Ini 20 anggota TNI, jumlah yang bisa dikatakan banyak sekali begitu. Jadi menurut Anda 20 anggota yang terlibat, yang sudah ditetapkan jadi tersangka, ini menandakan bahwa ada kelalaian dalam pengawasan di institusi ini? Pertama jelas ada kelalaian. Yang kedua saya menduga ada budaya kekerasan yang terus terpelihara karena tidak adanya penghukuman terhadap setiap kali ada peristiwa kekerasan dalam bentuk penyiksaan atau penganiayaan terhadap seorang junior. Saya kira ini masalah struktural di lingkungan militer yang belum juga pernah bisa dibenahi karena beberapa sebab. Salah satu sebabnya selain tidak adanya penghukuman terhadap para pelaku selama ini, juga karena proses hukum terhadap setiap kali ada pembunuhan, penyiksaan, atau tindakan kejahatan lainnya hanya diproses melalui proses peradilan militer. Dan seringkali proses peradilan militer itu tidak berjalan secara terbuka, tidak berjalan secara leluasa, terutama bagi keluarga korban. Dalam kasus vonis di mahkamah militer di Medan saja, keberatan keluarga korban disikapi dengan cara yang berlebihan, diusir, dikeluarkan, bahkan dikabarkan mendapatkan kekerasan. Nah, hal semacam ini juga pernah terjadi terhadap warga sipil. Pendeta Yeremia Zanambani di Papua dianiaya, disiksa sampai akhirnya mati, juga mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Jadi saya kira TNI seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap prajurit karena mereka ingin mengorbankan jiwa raganya demi negara. Nyatanya tidak menjadi tempat yang aman ya untuk Prada Luki Namo begitu yang menjadi korban tewas akibat penganiayaan ini. Saya ke Kanovilda. Kanovilda, dengan adanya 20 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, harapan dari keluarga penanganan kasus ini akan seperti apa kelanjutannya? Ya, kalau dari kami berharap diusut secara tuntas, secara terang-terangan seperti kata Bapak Pangdam tadi. Bapak Pangdam akan kawal dan akan kasih hukuman yang setimpal. Nah, kami keluarga juga akan mengawal proses hukum untuk para pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jangan sampai ke depannya itu dibalik lagi, dilindungi lagi. Karena kita tidak tahu Mas, ini juga kita berhubungan dengan institusi yang besar juga. Jadi ya saya berharap pihak TNI bisa memproses secara terang-terangan karena ini menyangkut nyawa. Mungkin yang lain bisa diam, tetapi saya punya mama terutama kami tidak bisa diam. Baik. Demi saya punya adik punya keadilan. Terus menyuarakan keadilan untuk almarhum adik begitu ya. Tadi yang menarik yang disampaikan oleh Mas Usman begitu, tidak hanya kelalaian, tapi apakah ini juga berkaitan dengan tradisi, senioritas yang masih kental di tubuh TNI, Mas Usman? Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Usman ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kami ini saudara usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Masih bergabung bersama saya Mas Usman Hamid dan juga Kak Novilda Luciana, kakak dari almarhum Prada Luki. Saya sebelum menjawab tadi Mas Usman, saya ke Mbak Novi dulu. Mbak Novi, ini kan ada 20 tersangka begitu yang ditetapkan sebagai dari 20 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka. Semasa hidupnya adik pernah tidak cerita soal bagaimana kondisinya di Kompi, kemudian termasuk hubungannya dengan sesama anggotanya, baik dengan senior maupun dengan bosnya? Pernah Mas, dia pernah cerita saya. Dia awal datang sampai di Nagekeo itu, injak tanah Nagekeo, dia bilang mereka punya danyon itu baik. Dia punya danyon itu baik sekali, perhatikan mereka. Jadi saya bilang baik sudah Luki. Terus dia cerita juga mereka kalau buat salah pastikan seniornya tuh ya kalau saja Thomas namanya senior ya pasti akan makan puji sedikit. Makan puji itu maksudnya bergaya. Ketunjuk dia bilang oh senior. Jadi sering menceritakan ya bagaimana kondisi di Kompi, termaksud bagaimana interaksinya dengan senior begitu ya. Tadi seperti kata Kak Novilda, makan puji begitu. Ingin selalu mendapatkan pengakuan. Ini nyambung dengan pertanyaan saya sebelumnya ke Mas Usman begitu. Berarti memang tradisi senioritas ini masih kental di tubuh TNI? Masih sangat kental, dan ini di mana-mana, di kepolisian, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan sipil. Nah, budaya senioritas, junioritas ini sebenarnya adalah budaya feodal, budaya yang mengharuskan orang yang lebih muda, orang yang pangkatnya lebih rendah, menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih tinggi pangkatnya, secara buta. Dengan kata lain, tidak ada pendasarannya. Di dalam lingkungan militer, memang bisa diberikan semacam pelatihan pendidikan dasar yang bersifat fisik, bahkan penghukuman yang bersifat fisik. Tetapi itu pun harus proporsional. Tetapi pendidikan fisik semacam itu di militer pun tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan semacam ini. Apalagi ini bukan lagi penyiksaan biasa. Ini pengeroyokan. Ini bukan penganiayaan biasa, tapi penganiayaan biasa, tapi pengeroyokan dengan cara-cara penyiksaan. Bahkan ada atasannya, ada orang yang berpangkat lebih tinggi dari Prada Luki yang artinya mengetahui, bahkan bisa jadi terlibat di dalam penyiksaan terhadap Prada Luki. Jadi Anda menduga salah satu perwira TNI yang masuk dalam 20 tersangka ini bisa dikatakan sebagai pelakunya? Keamanan, keselamatan, baru menempuh pendidikan dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang semacam. Baik, Mas Usman, berarti Anda menduga ini ada 20 anggota TNI yang menjadi tersangka, salah satunya adalah perwira ini, bisa jadi ia menjadi salah satu otak ataupun yang memimpin penganiayaan ini? Ya, 20 anggota TNI itu harus seluruhnya diperiksa secara intensif. Dan tidak boleh ada pengecualian, tidak boleh ada faktor-faktor yang bersifat subjektif. Seluruhnya harus menghadapi proses investigasi yang imparsial, yang tidak berpihak, agar tidak ada satupun yang lolos dari penghukuman. Baik, Kak Novilda? Oke, kita masih mencoba memperbaiki sinyal dengan Novilda, tapi kita masih dengan Mas Usman. Mas Usman, dengan adanya 20 anggota TNI ini, apakah penting menurut Anda dari tim investigasi ini menyampaikan kepada publik peran dari masing-masing tersangka ini, termasuk satu perwira yang juga menjadi tersangka? Perlu sekali sebagai bentuk keterbukaan dari proses pengusutan ini, sehingga orang tidak mereka-reka apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua juga supaya tidak ada usaha untuk menghilangkan bukti, tidak ada usaha untuk melakukan semacam penghalangan terhadap proses hukum yang sekarang ini sedang berjalan. Dan sebaiknya proses penyelidikan internal militer itu dilakukan bersama dengan lembaga eksternal, setidaknya lembaga seperti Komnas HAM misalnya, untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan dengan cara-cara yang objektif, untuk memastikan bahwa hasil akhir dari proses pengusutan ini benar-benar memberikan keadilan pada keluarga Prada Luki. Kemudian pembinaan prajurit ini apakah juga perlu dievaluasi?
Mas Usman? Mas Usman? Ya, saya kira perlu dievaluasi keseluruhan pembinaan. Halo, saya kira perlu sebuah evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pembinaan di lingkungan militer, terutama kepada mereka yang misalnya mendapatkan masalah-masalah di tingkat bawah. Harus ada mekanisme pengaduan, mekanisme penyampaian pelaporan keluhan dari setiap prajurit dengan jaminan perlindungan keamanan seperti halnya jaminan perlindungan saksi dan korban. Jadi saya kira ini harus jadi perhatian dari pimpinan TNI, Panglima TNI Pak Agus Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan pembenahan agar memastikan setiap anggota TNI, terutama yang berpangkat rendah, berpangkat di tingkat bawah, mendapatkan ruang yang aman di dalam mengikuti pendidikan, pelatihan, atau pembinaan secara umum. Pembinaan prajurit yang perlu dievaluasi tadi menurut Anda. Terakhir Pak Usman, bagaimana akhirnya Anda melihat muara dari kasus ini? Saya khawatir kasus ini hanya akan berakhir dengan kasus-kasus yang sebelumnya, seperti yang paling terbaru di Medan, misalnya Mahkamah Militer memvonis untuk sebuah peristiwa pembunuhan dengan penembakan hanya dengan hukuman 2,5 tahun. Tentu saja itu menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan rasa ketidakadilan dari para keluarga korban. Demikian pula dalam kasus-kasus yang terjadi di wilayah lain, sampai ke Papua misalnya, kasus pendeta Yeremia Zanambani. Jadi tanpa ada pembenahan yang serius, tanpa ada penghukuman yang setimpal terhadap setiap pelaku penyiksaan, maka peristiwa ini mungkin tidak akan bisa dihentikan. Dan bisa jadi berulang, akan ada peradaluki lain. Baik. Mas Usman, ini kan ada 20 tersangka. Itu tidak kami harapkan sekali. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Gitu. Jadi harus melakukan pembenahan yang serius. Mas Usman? Nah, 20 tersangka ini artinya ada sebuah peristiwa kriminal yang melibatkan begitu banyak orang tanpa bisa diketahui. Harusnya di tangsi-tangsi militer ya diwajibkan adanya CCTV untuk memonitor setiap kegiatan dan memastikan setiap kali ada peristiwa semacam ini bisa diketahui. Mas Usman, dari 20 anggota TNI yang menjadi tersangka, ada 19 prajurit dan 1 perwira TNI di sana. Anda melihat apakah ini juga bisa melebar ke dugaan keterlibatan atasan di sana? Sangat mungkin, sangat mungkin. Yang namanya TNI, prajurit-prajurit militer, anggota di tingkat paling bawah, hampir mustahil bisa bergerak setidak-tidaknya tanpa diketahui oleh atasannya. Jadi ini harus diusut sampai tuntas, termasuk peranan dari mereka yang berada di lokasi atau atasan yang mengetahui tetapi tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah Berarti menurut Anda tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka tidak hanya 20 anggota ini ya? Iya, betul sekali. Bagaimana akhirnya nanti tim investigasi ini akan menelusuri siapa-siapa saja yang terlibat, termasuk mereka yang melakukan pembiaran, melakukan yang terduga lalai, sehingga akhirnya terjadi penganiayaan. Karena ini 20 anggota loh yang terlibat. Betul sekali. Nah, pertama memang kalau dilihat sebagai kejahatan pidana bisa diperiksa berdasarkan pasal menyuruh lakukan atau misalnya ikut serta melakukan atau membujuk melakukan dan seterusnya. Yang kedua, kalau ini mau diletakkan dalam lensa hak asasi manusia, maka harus ada pemeriksaan berdasarkan jenjang struktur komando atau jenjang main responsibility atau tanggung jawab komando. Tanggung jawab komando itu bisa dilihat dari pertama, kalau ada atasan yang memerintahkan, itu harus mendapatkan hukuman pidana yang lebih berat bahkan. Yang kedua, kalau ada atasan yang mengetahui, tapi tidak mengambil tindakan pencegahan. Yang ketiga, ada atasan yang
Kami juga telah tergabung, saudara, terkait dengan kasus 20 anggota TNI yang jadi tersangka kematian Prada Luki. Tadi sudah berbincang dengan Mas Usman Hamid, kami perbaiki lagi sambungan teleponnya. Tapi tadi juga sudah berbincang dengan kakak dari almarhum Prada Luki, Novilda Luciana Hetitina. Dan saat ini telah bergabung bersama kami Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Selamat petang, Pak Kadis Penat. Pak Kadis Penat. Ya, silakan. Dengan Yasir Nenek Ahmad di sini, Pak Kadis Penat. Pertama ingin konfirmasi, betul ya sudah ada 20 anggota TNI yang jadi tersangka kematian Prada Luki. Pertanyaannya, satu perwira dari 20 tersangka ini apa perannya? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa yang awal itu sudah ada 4 tersangka yang sudah ditahan dan dilaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka untuk yang bersangkutan. Lalu ada sekitar 16 personil yang diperiksa lanjutan, dan pada hari ini 16 personil ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga sekarang 16 personil ini bergabung dengan 4 personil yang sudah lebih dulu dinyatakan sebagai tersangka untuk dilanjutkan pemeriksaan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka, termasuk yang ditanyakan tadi, apa keterlibatannya. Nanti saat pemeriksaan sebagai tersangka itu akan diketahui masing-masing peran dan keterlibatannya apa, porsinya apa yang dilaksanakan tiap-tiap personil itu. Ya, nanti akan kita sampaikan hasil pemeriksaan untuk orang per orang masing-masing dari para tersangka ini. Demikian. Baik, tapi bisa diinformasikankah satu perwira ini pangkatnya apa dan apakah dia juga memiliki peran, memberikan pengaruh ataupun mengarahkan? Karena kalau kita lihat ini 19 prajurit berarti kan yang ikut terlibat dalam penganiayaan ini. Baik, seperti yang saya sampaikan bahwa setiap orang tentu punya peran dan porsi. Untuk perwira, di organisasi kita, TNI Angkatan Darat itu setiap unit satuan tentu ada penanggung jawab, ada komandan. Ya, pada leveling tertentu, regu, plafon, kompi. Dan tentu nanti akan diketahui saat pemeriksaan sudah selesai, perannya apakah berkaitan dengan pengawasan pengendalian, ataukah berkaitan dengan kegiatan perizinan, ataukah berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ya, sekali lagi itu masih dalam proses pemeriksaan yang nantinya akan bisa diketahui peran dan porsi masing-masing. Masih didalami terkait dengan peran masing-masing tersangka ini. Apakah ada kemungkinan adanya tersangka lain ataupun anggota TNI lain yang terlibat? Semua tidak menutup kemungkinan. Artinya nanti pemeriksaan lanjutan itu akan dilaksanakan untuk para tersangka ini. Apakah nanti akan mengembang kepada informasi baru, nanti mengembang kepada peran yang semakin jelas orang per orang, atau bahkan mengembang kepada personil yang lainnya. Itu semua sekali lagi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan. Tapi sekali lagi itu nanti akan saya dapatkan dari hasil pemeriksaan para tersangka yang sudah disampaikan tadi ya. Baik, terakhir singkat saja, peran dari masing-masing tersangka ini nanti akan disampaikan juga ke publik? Ya, pasti. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman media, TNI Angkatan Darat akan melaksanakan proses pemeriksaan secara transparan sebagai wujud atau bentuk pertanggungjawaban kepada para personil ini, ya, dan nanti itu dapat diketahui oleh publik. Kita nanti ada tahapan untuk gelar perkara, pelimpahan, masuk proses persidangan, semua bisa diketahui oleh publik. Ya. Termasuk menyampaikan latar belakang dari penganiayaan yang dilakukan ini ya, Pak Wahyu ya? Ya, semua nanti termasuk apa yang menjadi sebab ya, itu juga pasti akan bisa diketahui dari hasil pemeriksaan. Baik, terima kasih Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan tadi sebelumnya ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid telah bergabung juga bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya.
Di antaranya ini terkait dengan warga dibantu petugas damkar mengevakuasi sapi yang terjatuh masuk ke lubang sepiten di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Saudara, warga dibantu petugas pemadam kebakaran, tim reaksi cepat BPBD dan Tagana bahu-membahu mengangkat sapi yang masuk ke lubang septic tank di Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kejadian bermula saat pemilik sapi akan memberi makan rumput. Tiba-tiba sapi meloncat ke pinggir dan terjatuh ke lubang septic tank dengan kedalaman 10 meter dan lebar 1,5 meter. Tim penyelamat menggunakan katrol mesin dan peralatan vertical rescue. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Selamat sore, sampai jumpa.